Christine dari Widya Presisi. Bu Veronica, halo. Halo. Ya, silakan. Begini Pak, perkenalkan saya Vero dari WPF. Jadi kalau ini kan di aturannya kalau misalnya ada yang memutus hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan kompensasi yang tadi. Itu berlaku juga kalau si pegawainya itu resign sendiri gitu, mengajukan resign sendiri, itu berlaku kompensasi juga Pak. Ya. Kemudian ada satu lagi Pak, maaf. Okay. Jadi kalau misalnya dia kan PKWT nih Pak, tapi misalnya setelah 2 tahun atau 3 tahun diangkat menjadi pegawai tetap, apakah kita masih wajib untuk membayarkan kompensasinya Pak? Makasih Pak. Ya, baik. Ya, yang nomor 2 dulu. Boleh. Kalau PKWT kontrak terus mau diangkat jadi karyawan tetap, apakah kita wajib tetap membayarkan kompensasinya? Ya, wajib bayar kompensasinya sesuai dengan masa kerjanya, gitu ya. Kontraknya itu berapa tahun? Oh, kontrak 2 tahun, gitu ya. Sekarang mau diangkat, gitu. Ya harus bayar kompensasi untuk masa kerja kontrak yang 2 tahun tadi itu. Gitu. Tapi dihitung masa kerja kontrak 2 tahun tadi dihitung dari mana? Yang untuk bayar kompensasi dihitung dari tanggal 2 November 2020. Masa kerja itu dihitung bulanan, bisnya bulanan, bukan harian ya, bulanan. Jadi hitung per bulan, 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan begitu ya, seterusnya. Nah, di kategori yang sebulan itu adalah kalau lebih dari 15 hari itu dianggap 1 bulan. Jadi misalkan masa kerjanya 1 bulan lewat 16 hari, itu berarti jadi 2 bulan. Ya, lewat 17 hari jadi 2 bulan, lewat 30 hari jadi bulan. Jadi kalau 16 hari sampai dengan 31 hari dihitung 1 bulan. Tapi kalau 1 hari sampai dengan 15 hari hilang. Jadi misalkan 1 bulan lewat 15 hari gitu, maka dihitung 1 bulan. Gitu ya, menghitung bulannya. Nah, kompensasi tadi wajib. Gitu ya. Oke. Itu nomor 2. Kemudian yang nomor 1 tadi itu terkait dengan pasal 17. Pasal 17 PP 35. Di mana apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktunya, maka pengusaha wajib membayar kompensasi tadi itu, kayak begitu tadi itu. Sesuai dengan masa kerja yang sudah dijalani. Kontrak 2 tahun, ternyata baru 1 tahun, itu salah satu pihak mengakhiri. Entah itu pengusaha yang mengakhiri atau pekerja yang mengakhiri. Oke, entah pengusaha yang mengakhiri atau pekerja yang mengakhiri. Maka pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan masa kerjanya tadi itu. Terus ada lagi di pasal 62 Undang-Undang 13, Bapak Ibu. Undang-Undang 13. Pasal 62 itu yang tidak dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tentang berakhirnya PKWT tadi ya. Nah, berakhirnya PKWT tadi kan karena pekerja meninggal dunia, karena habisnya masa jangka waktu, terus selesainya pekerjaan tertentu, atau putusan pengadilan, atau adanya kondisi tertentu, yang diatur dalam PP atau PKB yang dapat atau berdasarkan perjanjian kerja yang dapat berakibat ada berakhirnya hubungan kerja. Itu bisa dimutar di situ. Nah, di luar itu tidak dicantumkan. Di luar itu kalau kemudian ada yang mengakhiri, ya pasal 62 beda dengan pasal 17 tadi ya, pasal 62 yang mengakhiri, maka pihak yang mengakhiri itu wajib membayar ganti rugi, bukan kompensasi tapi ganti rugi. Nggak tahu bedanya apa kompensasi dengan ganti rugi gitu ya. Ganti rugi. Tapi kalau yang di bahasanya yang di pengakhiran hubungannya kompensasi, kalau yang ini ganti rugi. Nah, pihak yang mengakhiri itu bayar ganti rugi kepada pihak satunya sebesar upah untuk waktu yang belum dijalankan. Misalkan kontrak 2 tahun, kemudian baru 6 bulan, pengusaha nggak senang dengan pekerjanya, diputus. Gitu ya, diputus. Nah, yang nggak senang itu tadi itu tidak diatur di dalam perjanjian.
Tidak ada dalam perjanjian, gitu ya. Tidak ada dalam perjanjian. Maka si pengusaha tadi wajib membayar ganti rugi. Ganti ruginya apa? Yang pertama apa? Ganti rugi tadi. Berapa? Membayar upah untuk waktu yang tersisa. Waktu tersisa berapa? 2 tahun baru 6 bulan. Berarti 1 tahun 6 bulan. Tarikan upahnya. Terus ditambah lagi kompensasi. Karena berakhirnya diakhiri tadi itu. Berapa masa kerja? 6 bulan. 6/12 kali 1 bulan upah. Itu kalau yang mengakhiri pengusaha. Oke, yang mengakhiri pengusaha. Ini ya biar memang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Tapi kalau yang mengakhiri pekerja bagaimana? Kalau yang mengakhiri pekerja, kontrak 2 tahun, baru 6 bulan, pekerja nggak kuat melarikan diri. Gitu kan, melarikan diri. Nah, si pekerja tadi itu punya kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Besarnya adalah upah untuk sisa waktu yang belum dibayarkan. Jadi sisa waktu 1 tahun 6 bulan tadi dikalikan upah. Bayar kepada perusahaan. Kalau itu kewajiban pekerja, maka menjadi haknya si pengusaha. Haknya pengusaha untuk meminta itu. Namanya hak. Kalau nggak diminta ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau minta itu punya hak pengusaha itu. Nyari orangnya kemana? Kejar gitu. Kayak debt collector boleh, nggak apa-apa itu hak. Atau melakukan upaya-upaya lain gitu ya, agar haknya tadi itu dipenuhi oleh si pekerja boleh. Nah di sisi lain si pengusaha punya kewajiban. Apa itu? Membayar kompensasi pengakhiran berakhirnya PKWT. Berapa? Berapa? Tadi masa kerjanya berapa? Yang sudah dijalani 6 bulan. Oh berarti 6/12 kali upahnya, berarti setengah bulan upah. Pengusaha bayar kepada pekerja setengah bulan upah, pekerja bayar kepada perusahaan 1,5 tahun upah, berarti 12 tambah 6, 18 bulan upah. Gitu ya kalau yang mengakhiri pekerja ya. Itu. Jadi tetap berlaku. Undang-undang yang di pasal 62 tadi itu kompensasi ganti rugi tadi itu nggak dirubah, sudah ada, masih tetap sama. Jadi berlaku. Di PP itu 35 itu di pasal 17 mengatur tadi itu. Kalau terjadi pengakhiran salah satu pihak, pengusaha wajib membayar kompensasi tadi. Tetap berlaku, sama. Berlaku. Harusnya yang di Undang-Undang 13 nggak berlaku dong Pak. Sudah ada di PP 35 ini tentang kompensasi itu. Nggak bisa, PP tidak bisa membatalkan undang-undang. PP tidak bisa mencabut undang-undang. PP mencabut PP. Gitu ya. Jadi undang-undang berlaku. Begitu Ibu. Jadi kompensasi jalan. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga Terima kasih Bu Veronica. Kita lanjut materinya atau pertanyaan lagi Pak? Masih ada pertanyaan? Sekalian nggak apa-apa. Masih ada. Ini ke Bu Retno ya. Bu Retno silakan. Ya, jadi kasusnya di company saya itu Pak, kontrak itu pekerjaannya penjajakan, jadi kita tidak tahu sampai berapa lama. Jadi konsekuensinya saya memperpanjang sedikit gitu, 3 bulan gitu Pak. Nah selama ini sih belum mencapai 3 tahun. Nah kalau kayak begitu dengan adanya Ciptaker ini berarti akan bebas ya Pak, 5 tahun mau berapa kali terserah ya? Yes. Tapi nggak ada renewal lagi ya Pak ya, jadi dilanjutkan aja berapa saja kita mau memperpanjang gitu ya. Kalau itu terjadi di waktu lalu sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP-nya ini, gitu ya, maka apa yang Ibu lakukan tadi itu sejak yang ketiga itu sudah menjadi PKWTT, karena tetapkan gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang ini enggak. Selama tidak melebihi dari 5 tahun, ya Bu ya, selama tidak melebihi dari 5 tahun, itu Anda aman. Mau 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan terus gitu ya. Selama tidak lebih dari 5 tahun, aman. Tapi kalau udah lebih dari 5 tahun, maka yang 5 tahun ke atas itu menjadi PKWTT. Hati-hati. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.